di pagi hari ini kita benar-benar dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, sehat dalam jasmani maupun sehat dalam rohani kita. Amin. Mari bersama-sama berdoa mulai. Asli kelahiran Brebes 20 Desember 1984. Sekarang berdomisili di Cilacap, Kabupaten Cilacap, Kecamatan Gandrungangu, Desa Cisumur, RT 03 RW 08. Saya ditugaskan ini untuk pemenuhan tugas UKIN di LPTK Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Ini saya persembahkan untuk UKIN. Oke, untuk selanjutnya Pak Guru absen dulu. Nama Rubai, Rafa, Esa, Fabian, Fajar, Pandi, Farel, Vicky, Esa, Irham, Najmi, Novir, Tommy. Oke, masuk semua ya? Terima kasih. Oke, sebelum Pak Guru mulai tentang materi yang akan Pak Guru sampaikan, Pak Guru akan mengulang materi dulu. Apakah sejauh mana jenengan masih ingat atau tidak materi yang pernah Pak Guru sampaikan di semester 1 dulu? Coba. Untuk materi yang dulu, apakah ada yang masih ingat? Coba siapa yang masih ingat? Oh ya, siapa namanya? Rijal Arif Rahman. Apa materi yang kemarin Rijal? Berzikir dan berdoa. Betul sekali, bagus. Betul sekali. Dulu kita menerangkan tentang materi tentang berzikir dan berdoa. Ternyata sudah berapa kali liburan masih tajam ingatnya. Betul sekali, Mas. Oke, siapa yang masih ingat materi tentang berzikir itu apa? Berzikir. Siapa namanya? Nazim Nazim. Coba Nazim, apa itu berzikir? Berzikir adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kepada Allah. Oke, terima kasih Zul. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Berzikir itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan apa namanya? Berzikir setelah sholat fardu maupun berzikir pada waktu-waktu yang lain. Yang jelas hati itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum Pak Guru melanjutkan, tentunya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat mengkategorikan beberapa bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat Jumat dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendistribusikan tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tentang materi sholat Jumat. Apa? Sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat?
Ada yang tahu? Oke. Pengertian sholat Jumat dan hukumnya. Bisa dilihat. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Jadi sholat Jumat itu sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu sholat zuhur, pada waktu zuhur setelah tergelincirnya matahari dengan syarat-syarat atau ketentuan yang sudah berlaku atau ketentuan syarat. Ini sholat Jumat. Jadi sholat 2 rakaat yang dilakukan yaitu pada waktu zuhur, sesudah tergelincirnya matahari. Ini namanya sholat. Nah, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum oleh syarat itu seperti itu. Lah hukumnya apa? Hukumnya di sini pelaksanaan sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Apa? Fardu ain. Apa? Hukumnya fardu ain. Terus sholat Jumat bukan pengganti sholat zuhur. Ini sholat Jumat berdiri sendiri. Yang selanjutnya, sholat Jumat merupakan sholat yang berdiri sendiri. Sholat Jumat itu sholat yang dilakukan dengan berdiri sendiri. Sholat Jumat juga bukan sholat zuhur. Sholat Jumatnya sendiri. Tapi hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Harus sendiri, tidak boleh kayak siapa ini Amar, Damar sama Fajar. Damar kita sama Fajar Jan, saya nitip lah, saya nggak sholat Jumat. Itu tidak bisa, karena sholat Jumat itu fardu ain, harus sendiri-sendiri, tidak bisa diwakilkan. Itu seperti itu, tidak bisa. Ini harus berjalan sesuai dengan kewajibannya sendiri. Ini penting. Itu sholat Jumat. Yang selanjutnya kita masuk ke istimewaan sholat Jumat. Yang pertama, hari berkumpulnya kebaikan dan hari berkumpulnya orang melakukan kebaikan. Ini sholat Jumat. Pada hari Jumat itu betul-betul kebaikan itu terkumpul. Ini hari Jumat. Betul-betul orang-orang yang melakukan kebaikan itu ada pada di hari Jumat. Ini khusus untuk umat Islam. Keistimewaan yang kedua, hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan itu bertepatan pada hari Jumat. Luar biasa. Jadi ternyata kita itu memang aslinya itu penduduk surga. Cuma karena kelalaian Nabi Adam yang tidak mengindahkan perintah Allah, sehingga Nabi Adam melanggar perintah Allah, akhirnya Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga. Nah ini Nabi kita, Nabi pertama yang dibuat oleh Allah, mbah kita, yaitu mbah Nabi Yuna Adam alaihissalam, itu satu-satunya orang yang pertama diciptakan oleh Allah itu bertepatan pada hidup. Ini yang kedua. Yang ketiga, bersatunya lagi Nabi Adam dan Nabi Hawa setelah diturunkan dari bumi. Allah mempertemukan kembali bertepatan pada hari apa? Hari Jumat, betul. Ini bersatunya kembali Nabi Adam dan Nabi. Yang selanjutnya, sejak zaman jahiliyah terkenal sebagai hari Taubat, hari bermakna, hari penuh kasih sayang. Hari Jumat itu sebagai hari penuh kasih sayang. Yang selanjutnya, sebaik-baiknya hari yang disinari matahari. Ketika Jumat matahari bersinar dengan terangnya dari pagi sampai sore, itu sebagus-bagusnya sinar matahari mengeluarkan pancaran matahari. Itu hari Jumat, luar biasa. Yang selanjutnya, hari yang Allah
ribu penghuni neraka. Ya Allah ya Karim, hari Jumat Allah mengangkat 6.000 penghuni neraka, diangkatkan Gusti Allah, diampuni dosanya. Yang ketujuh, hari yang dijanjikan bagi orang yang meninggal di hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat baginya pahala meninggal di jalan Allah dan dijaga dari siksa. Allah menjanjikan siapa yang meninggal pada hari Jumat, ini keistimewaan Jumat loh, Allah akan mengampuni dosanya dan tidak akan disiksa. Tidak akan. Luar biasa ini keistimewaan hari Jumat. Subhanallah. Mulai mudah-mudahan kita termasuk besok dalam akhir hayat kita benar-benar meninggal pada hari Jumat. Allahumma amin. Yang selanjutnya, pengertian dasar hukum sholat Jumat. Awas, dasar hukumnya perhatikan. Dasar hukum sholat Jumat itu diambil dari Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Luar biasa mas. Surat Al-Jumu'ah ayat 9, perhatikan. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Selain Al-Quran juga ada hadis yang menguatkan tentang sholat Jumat. Apa itu hadisnya? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang berbunyi, Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa a'dhamuha indallah mi yaumil adha wa yaumil fitri. Maaf, ini dalam penulisan Pak Komisaris. Maaf, dalam penulisan ternyata laptopnya tidak pas, jadi berubah. Ini indallah mi yaumil adha wa yaumil fitri. Nanti diberikan ya. Ini tulisan yang salah. Yang artinya hari Jumat adalah semuanya hari. Semua hari dari hari yang paling agung di mata Allah. Hari Jumat lebih agung dari hari Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk selanjutnya kita masuk pada syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Ada ketentuan syarat sah, ada ketentuan syarat wajib. Yang kita bahas yang pertama adalah syarat wajib sholat Jumat dulu. Syarat wajib. Syarat itu yang harus dilakukan sebelum kita melakukan pekerjaan, itu syarat wajib. Syarat sebelum kita melakukan pelaksanaan sholat. Apa syarat wajib sholat Jumat? Yang pertama adalah, coba tolong dibacakan, ini namanya siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Najmi. Yang nomor satunya Rasmi. Bacakan. Syarat yang pertama itu apa, Najmi? Islam. Terus? Ijazah sholat Jumat, Jumatnya Ramadan. Betul. Syarat yang pertama adalah Islam. Jadi selain orang Islam itu tidak sah sholat Jumat. Syarat wajib yang pertama harus Islam. Ketika belum masuk Islam, sholat Jumat tidak wajib. Begitu. Yang kedua tolong bacakan belakang itu. Ya. Siapa namanya? Fajar. Oke, bacakan cara yang benar. Yang keras. Iya, terus? Oke,
kalau di Indonesia sudah tidak ada mas. Indonesia tidak ada. Indonesia karena bukan negara Islam. Yang ada perbudakan itu di Arab. Makanya di Indonesia yang syarat kedua tidak berlaku merdeka karena tidak ada perbudakan. Nah, ini sudah. Yang ketiga, memasuki usia balik. Anak kecil tidak wajib mas, tapi diharuskan. Awas loh, kalau kalian punya adik laki-laki, tetap melaksanakan sholat Jumat. Adiknya dituntun, dibusi, pakungi, pakai pakaian yang bagus, diajak sholat. Itu untuk mendidik, walaupun belum wajib. Yang wajib itu yang jenengan yang sudah adil balik. Tandanya apa? Sudah pernah bermimpi basah. Paham ya? Oke, yang selanjutnya syarat wajib sholat Jumat itu berakal. Berakal itu tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang hilang ingatan, sakit, gila, ayan, mabuk, pingsan, itu tidak boleh. Harus benar-benar orang yang sadar, sehat, berakal, sadar. Kalau orang yang mabuk Jumatan tidak sah Jumatannya, pingsan kok Jumatan tidak sah Jumatannya. Ayo. Yang selanjutnya laki-laki. Laki. Ya kalau tidak laki-laki ya perempuan tidak sah. Tidak sah sholat Jumatnya. Laki sah. Syarat wajib itu untuk syarat wajib harus laki-laki. Berarti perempuan tidak wajib bro? Tidak wajib. Ini syarat wajib untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Ayo. Yang selanjutnya sehat. Sehat bagi orang yang sakit tidak berkewajiban. Seumpamanya kamu sakit sehingga tidak bisa mau wudhu aja bingung. Mau wudhu takut nanti sakitnya tambah parah, ataupun demam yang parah kayak sakit apapun, itu tidak apa-apa ketika tidak melaksanakan sholat Jumat. Tidak apa-apa kalau dalam keadaan sakit yang memang betul-betul sakit. Yang selanjutnya menetap itu orang yang sudah bermukim. Menetap tidak wajib bagi orang yang bepergian, yang mau pelaku musafir itu. Contohnya jenengan pergi ke mana? Pergi ziarah besok. Kemarin sudah ziarah belum? Belum. Insya Allah besok ziarah. Kalian akan melaksanakan, tidak diwajibkannya untuk melaksanakan sholat Jumat ketika dalam bepergian. Ini sudah menetap. Yang sudah menetap itu baru menjadi syarat wajib sholat Jumat. Itu ada beberapa syarat wajib sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat Jumat. Apa? Syarat sah sholat Jumat. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Tadi syarat wajib sudah disampaikan. Sekarang syarat sah sholat Jumat. Yang menjadi atau mengesahkannya sholat Jumat itu yang pertama. Yang menjadi sah sholat Jumat itu menjadi sah itu yang pertama, pemukiman. Maksudnya sholat Jumat dilaksanakan di masjid atau di desa atau perbatasan suatu kampung atau pemukiman dalam wilayah administratif desa tertentu. Maksudnya yang dimaksud dengan pemukiman, sholat Jumat itu dilaksanakan di pemukiman luas. Di sini pemukiman, pelaksanaan sholat Jumatnya di umpamanya di mana itu yang di daerah pegunungan mana? Yang jadi yang penyarang yang ada forest apa itu namanya? Kemit. Dan Kemit penduduknya mana? Nggak ada penduduk. Masa masjidnya ditaruh di sana? Nggak bisa. Itu tidak sah nanti sholat Jumatnya. Jadi syarat wajibnya, syarat sahnya maksudnya syarat sah sholat Jumat itu pemukiman itu yang memang penduduknya banyak. Penduduknya banyak. Jangan dilaksanakan di Kemit, tidak bisa. Itu seperti itu. Yang kedua, syarat sah sholat Jumat berjamaah dengan 40 orang jamaah. Tidak sah sholat Jumat jika jumlah jamaahnya termasuk imam sholat kurang dari 40. Kalau tidak 40 orang itu tidak sah.
Paham ya? Paham kan? Yang selanjutnya dilaksanakan salat sholat Jumat, dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, yaitu mulai tergelincirnya matahari hingga masuknya waktu sholat asar. Namun yang lebih utama adalah mensegerakan pelaksanaan sholat Jumat dengan tidak mengulur-ulur biasa. Masuk waktu karena nongkrong dung dan dimulailah proses pelaksanaan sholat Jumat dari adzan terus mengunggah sholat Jumat, akhotib, terus khutbah, baru pelaksanaan sholat Jumat. Itu seperti itu. Yang selanjutnya tidak terdapat dua sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Sholat Jumat di masjid dalam suatu daerah sah hukumnya jika tidak ada oleh sholat Jumat di masjid yang lainnya di daerah yang sama, dikecualikan daerah yang sangat luas dan sulit untuk mengumpulkan. Dapat pula karena sebab lain seperti antar kampung saling bermusuhan atau berperang atau jauhnya jarak antara satu kampung dengan yang lainnya. Awas, perhatikan syarat sah yang keempat, perhatikan di sini. Tidak boleh dalam satu kampung itu mengadakan dua sholat Jumat. Contohnya di dusun sudah garang. Sholat Jumatnya di mana, Mas? Di mana? Sudah kan di mana? Masjid apa ini? Di Masjid Nurul aja. Ya kan? Ya enggak? Di Masjid Nurul, ya harusnya di Masjid Nurul aja. Di sini tidak boleh. Kenapa diperbolehkan? Karena ada ilat, ada sesuatu. Apa ini sesuatunya? Salah satunya antar kampung umpamanya. Padahal satu dusun umpamanya di sini dusun sudah garam. Antara RT sana dengan RT sini beda keyakinan. Saya khutbahnya satu, saya khutbahnya dua kayak gitu umpamanya. Berbeda keyakinan. Itu harus boleh dipisah, semuanya boleh. Kalau seperti itu boleh dipisah. Yang lebih kaya ini, di sini melaksanakan sholat Jumat, di sana juga melaksanakan sholat Jumat itu berbeda karena ada ilat, ada sesuatu. Baik entah itu peperangan ataupun penuhnya jarak tempuh yang jauh ataupun penuhnya masjid sehingga tidak muat untuk menampung jamaah. Itu bisa juga karena ada sesuatu ilat. Ini baru dibolehkannya mengadakan sholat Jumat. Ini boleh mengadakan sholat Jumat dua kali, dua sholat Jumat boleh dalam satu kampung ketika ada ilat, ada sebab-sebab yang jelas. Tapi kalau tidak ada apa-apa, harus jadi satu, harus jadi satu. Itu seperti itu. Oke? Untuk materi sholat Jumat, untuk pengertian dasar hukum, terus syarat wajib, syarat Jumat, syarat wajib sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat sudah kamu sampaikan. Dari materi yang aku sampaikan, kemungkinan ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Mas, gimana Kak? Ada yang bertanya? Siapa namanya? Siapa? Reza Maulana. Oke. Apa yang bertanya Mas? Apakah seorang wanita melaksanakan sholat Jumat? Oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Bapak Guru akan membalikkan pertanyaan ini dari pertanyaan Mas Reza. Menurut jenengan, apakah orang wanita itu wajib melaksanakan sholat Jumat? Jawabannya apa? Tidak. Apa? Tidak. Betul sekali tidak. Tidak diwajibkan ya Mas ya. Jadi perempuan itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi seorang muslim diwajibkan, semuanya diwajibkan untuk sholat Jumat kecuali 4 yang tidak diwajibkan. Siapa? Hamba saya. Ya. Terus perempuan. Terus orang yang sakit dan anak kecil. Ini 4 yang tidak boleh atau tidak wajib.
tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Bagus pertanyaannya tadi. Jadi hukum wanita melaksanakan sholat Jumat itu tidak wajib. Itu seperti itu. Terus mungkin ada yang lain? Siapa namanya? Oke, dapat apa Pak? Pertanyaan Pak. Hukum meninggalkan sholat Jumat. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, lanjut. Jadi hukum meninggalkan sholat Jumat itu dosa. Hukumnya dosa. Karena sholat wajib hukumnya, karena sholat Jumat hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkan kewajiban akan diganjar oleh Allah dengan dosa. Sudah cukup? Paham? Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau sudah paham, kita akan melaksanakan tugas kelompok. Belasannya seperti itu. Tali posisinya perlu diambil. Oke, ini Mas. Tolong nanti didiskusikan masing-masing kelompok ya. Ini didiskusikan masing-masing kelompok. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 4. Berapa ini 4 ya? Ini sama kelompoknya ya. Silakan diskusi Mas. Diskusi. Tadi mana? Coba tanya ini. Coba dua aja ya. Ini tulis. Ya ini. Silakan diskusikan silakan. Waktunya 10 menit. Oke, untuk waktu diskusi sudah 10 menit lebih. Silakan presentasi masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 dulu, kelompok 4. Kelompok 4. Siapa yang mau presentasi? Rizky ya? Ya, kelompok 3. 1, 2, 3. Kelompok 3 dulu ini. 3 dulu. Oke. Oke, untuk selanjutnya silakan berduduk kembali di tempatnya masing-masing. Tugas kelompoknya. Oke. Tugas kelompoknya. Oke, terima kasih. Tugas kelompoknya. Terima kasih. Dari materi yang Pak Guru sudah sampaikan, tentunya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, perhatikan bahwasanya sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setelah tergelincirnya matahari, dilaksanakan setelah 2 khutbah dengan ketentuan yang telah diatur oleh syara. Yang kedua, hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Yang ketiga, dasar hukum sholat Jumat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang keempat, syarat wajib sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama Islam, merdeka, terus balik, berakal, laki-laki, sehat, dan menetap. Terus yang ketujuh, yang kelima, yang selanjutnya dari kesimpulan yaitu
orang, 40 orang. Yang ketiga, dilaksanakan ketika sudah masuk waktu zuhur. Yang keempat, pelaksanaan sholat Jumat tidak terdapat dua pelaksanaan sholat Jumat dalam satu kampung. Itu kesimpulannya. Perlu kalian perhatikan. Ada makalah mengatakan al-ajru biqadri ta'am. Al-ajru biqadri ta'am. Yang artinya pahala itu dihitung, diperoleh dari hasil kejerih payahannya. Artinya semakin awal kalian berjerih payah dulu, akan semakin hasil di kemudian hari. Tapi di awal jenengan enjoy nyantai aja, jangan salah ketika besok tidak akan menerima apa-apa. Itu seperti itu. Terima kasih dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bersama-sama kita tutup acara pada pembelajaran pada pagi hari ini biasa dengan doa kafaratul majlis. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat dulu ya, Mas.